Pak, kalau untuk saat ini stok darah di PMI untuk beberapa hari ke depan cukup nggak Pak stoknya atau bagaimana? Alhamdulillah ini kan hari ini ada donor juga kan. Ini dari juga ada yang datang ke apa namanya ke PMI, ada yang lagi donor tadi. Ini ada stok hari ini ya sampai jam detik ini ya. Ini ada berarti ada sekitar WB A8, B14, O18. BRC 20, BA22, B24, O9, AB8. DC A nggak ada kosong. B6, O22, AB kosong. Oke, berarti ini cuma cukup untuk hari ini aja Pak? Iya, seperti biasa. Berarti setiap darah yang masuk cukup 1 hari aja? Ya, tapi gini. Tapi setiap hari jangan pernah berpikir nggak cukup kalau saya. Gitu. Karena nanti spray nggak datang lagi yang DDS itu. Mereka udah SMS sama apa? Sama sistem palang merah kan? Sistem palang merah kan SMS, udah 2 bulan udah SMS dia. Tapi kalau udah lewat 2 bulan, kalau lewat udah SMS sekali, itu tentu nggak SMS lagi, kecuali ada permintaan. Itu baru dicari lagi. Nah, itu baru ada permintaan. Insya Allah cukup. Insya Allah, makanya saya bilang jangan pernah resah, jangan pernah gelisah seperti Obi Misa. Ya, tapi bahwa yakin bahwa membantu orang Allah akan bantu. Yakin gitu aja, nggak perlu resah-resah kali. Kalau saya gitu. Ketika itu telepon call center itu mereka akan berjuang untuk mencari. Berapa tadi Pak nomornya? 08? 0811 68 15 800. 15 800. Ya, itu sebarkan nomor ini. Jangan disimpan aja, siap. Simpan, dikasih kepada siapapun. Ya, baik. Nah, Syedra apabila ingin mau butuh darah ya Pak ya, bisa langsung hubungi call center PMI di 0811 68 15 800. Untuk wilayah Banda Aceh besar ya. Jangan nanti di Los Mawe ini nomor itu. Nggak berlaku. Ya, tahu nanti mungkin dari Los Mawe atau dari mana Pak ya? Tidak lah Pak ya, karena mereka juga di sana punya sendiri, di Sigi juga punya nomor sendiri. Baik, berarti ini untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh besar. Ya. Dan satu lagi bagi pasien keluarga thalassemia yang dibawa ke Banda Aceh. Yang dibawa ke Banda Aceh juga sebaiknya sehari sebelum menghubungi ke nomor 081168 15 800 untuk minta persiapan darah. Persiapan darahnya apa? Atas nama siapa? Golongan apa? Itu sebelumnya memang udah berlaku seperti itu Pak? Kita dari dulu udah bilang seperti itu. Cuma mungkin mungkin di lapangan tidak berjalan ini ya Pak ya? Banyak faktor. Banyak faktor ya. Tapi terus kita berbuat oleh teman-teman juga di komunitas seperti Darah Madu Aceh dan sebagainya. Kita terus berbuat bersama. Gak bisa PMI bekerja sendiri. Dan tidak usah jadi pahlawan, kamu jadi pahlawan sini, nggak bisa. Apa cerita banyak kali cerita, nggak ada pahlawan sini, yang ada pahlawan kita semua. Jangan sok-sok jadi pahlawan kita ini, tidak ada itu. Harus tanpa didukung oleh siapapun yang kita bekerja, tidak akan mampu. Percayalah saya. Tapi bekerja bersama-sama seperti ini hari ini, saya bersyukur. Ternyata sekali lagi banyak dapat dukungan dari berbagai pihak, dan juga saya kemarin juga sempat menghimbau sama Pak PLT Gubernur bersama Pak Sekda masuk ke ruangan. Beliau juga terheran, dari mana alat ini Pak Kamarudin? Di mana nih? Ini sistem KSU kita minta nggak ada rupiah pun dibantu lewat pemerintah, walaupun harganya miliaran macam. Cuma masih banyak alat-alat yang belum cukup. Makanya situ saya ada curhat terus terang aja. Curhat kepada Pak PLT, Pak Sekda, kalau bisa dibantulah alat-alat untuk menambahkan ini. Kan misalnya ada darah, ada tempat penyimpanan, ya gini, ada berapa item. Mudah-mudahan aja lah bisa dibantu oleh pemerintah Aceh. Ya kan? Karena ini juga untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tempat penyimpanannya mahal sekali harganya memang. Dia mahal, harganya ada 800, ada 1 M lebih segala macam. Kemudian satu lagi siapa tahu pemerintah Aceh juga bisa membantu satu lagi bus donor. Bus donor ya. Ini kan bantuan Pak JK itu ya. Kita ada satu lagi itu punya Rumah Sakit Meraksa. Tapi kalau punya PMI cuma satu Pak? Ya, kalau punya ke lapangan, kalau misalnya Pak Gubernur, karena kalau dari pemerintah di Kota Banda Aceh, itu dana yang kecil. Dan juga yang butuhkan darah dari PMI Banda Aceh ini kerjanya untuk Aceh. Kerjanya untuk Aceh ya, kerjanya untuk Aceh. Jadi sekali lagi mudah-mudahan lah ini bisa dibantu juga teman-teman. Nanti dukungan juga teman-teman dari selain daripada eksekutif, juga mohon dukungan dari teman dari legislatif untuk mendukung kegiatan ini. Sering saya ajak Dr. Purnama Komisi 5 supaya melihat nih ya Bang, nanti insya Allah datang. Termasuk nanti kalau ada bantuan-bantuan itu saya berharap sekali lagi untuk didukung. Salah satunya tadi bus donor ya. Alat-alat yang UDD juga masih kita butuhkan, masih banyak yang belum
cukup. Nah itu saya sudah suruh buat sama anak-anak ini, saya berikan supaya ini bisa dibantu lah oleh pemerintah Aceh. Dan mohon dukungan juga dari teman-teman legislatif untuk mendukung ini. Artinya gini, sekali lagi saya sampaikan, kami tidak masuk ke wilayah politik. Ya kami inilah ini untuk kemaslahatan umat. Seperti itu, saya mau masuk ke wilayah. Karena ini bekerja demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Setidaknya masyarakat yang ingin mencari darah ke PMI pulang tidak kecewa gitu. Betul. Ya Pak ya. Tidak sempoyongan, jangan sampai, mohon maaf tanda kutip, jangan sampai duluan keluarga meninggal dengan pasien. Ya, mungkin dia kewalahan mencari darah sana sini kan Pak, sayang juga. Pusing lah dia. Betul. Coba bayangkan model dulu itu. Begitu dia butuh darah, dibilang oleh petugas, nggak ada darah Pak. Nggak ada darah Pak. Terus saya cari mana? Cari keluarga. Pak kena minta keluarga lu bujak dari Pak dari Aceh Udara kena Sidro, Pak minta ni. Kamu Pak minta sih. Coba bayangkan. Sedih kali Pak. Sedih. Saya rasakan, makanya setiap ada orang saya wawancara, saya tanya, Pak kampung mak, kayak tadi, Pak kampung don di Lawu, Pak kampung di Lawu. Saya tanya, saya wawancara, kenapa saya wawancara itu? Supaya mereka saya ngomong, ajak ngobrol gini gitu, supaya dia tenang. Gimana perasaan? Begini gitu. Saya memang kalau udah ada orang-orang itu saya tanya kalau tuh ada yang pernah saya antar, orang adu rambut sana di daerah Abdiah, kenapa pulang sana Abdiah tuh, kenapa? Honja, jangan sakit, kenapa? Karena mungkin dia berani orang tua. Baik ya Ron, saya ini ketua PMI, orang paling besar di PMI ini. Gimana? Kadang-kadang begitu, kadang-kadang bilang, motor dinas PMI, gimana? Bingung gitu kan, gimana? Apa yang saya rasakan? Saya rasakan, kadang-kadang saya banyak juga ditolong orang. Tanpa sadar, memang bukan orang itu langsung, orang lain. Musim mata encin yang mana? Musim itu. Batu gio tuh. Saya dikirim ini dari Nagan, dikirim ini biosolar atau apa. Pokoknya ada aja. Kan saya nggak kenal orangnya. Pak Kamar itu pernah bantu saya. Boleh tanya anak-anak ini kadang sering datang orang dikasih ini. Nanti ada gurit rilam didengar. Pokoknya kayak gitulah dari Aceh Utara pada datang tuh. Kayak gitu. Jadi belum lagi yang lain. Maka saya bilang sama istri saya, buat baik itu tidak mesti orang kita tolong itu yang menolong kita. Pasti ada tangan lain nanti. Pasti ada tangan-tangan lain yang banyak menolong kita. Termasuk ini agak ini sedikit ya untuk pemirsa, untuk contoh. Kalau orang tanya kehidupan pribadi saya, kehidupan pribadi saya tenang. Kenapa tenang? Karena saya menjalankan apa adanya. Saya belajar di wilayah Palang Merah Indonesia, saya dikenal orang karena Palang Merah Indonesia. Kemudian juga dibantu orang karena Palang Merah Indonesia. Hal-hal yang kadang-kadang juga saya nggak nyangka. Nanti ada dari sana Subul Salam, di sana tiba-tiba nanti ada rezeki. Ini terus terang saya bilang, ada rezeki karena saya Kamar itu. Ada tetangga kita nggak tahu dari pejabat. Kirim dia sedikit. Itu sama istri saya bilang, ini uang ini itu. Itu yang halalan tayyiban, bukan. Ini efek dari kerja kemanusiaan di sini. Ini efeknya. Ini efek. Artinya apabila kita berbuat kebaikan walaupun setetes darah ya Pak ya, kita donor, maka insya Allah akan membalasnya. Meskipun tidak dibalas dengan orang yang kita bantu, tapi akan dibantu oleh orang lain yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Jadi meskipun di tengah pandemi harus tetap semangat donor darah. Tetap semangat. Pandemi ini kan cobaan. Kita kan udah berapa kita lewatin, ya? Berapa kita lewatin? Ada flu burung dulu juga. Kita PMI juga turun ke lapangan, ya. Prosesi flu burung bersama Dr. Rambal, kan FKH, kita turun dulu. Kita juga Palang Merah kita selalu turun ke apa, tapi juga kita bisa lewatin. Betul juga COVID-19 ini. Ini cobaan Allah kepada kita. Cuman kita juga jangan sok-sokan. Ketika dibilang ini harus jaga ini, ikuti aja medis. Jangan berpikir macam-macam. Tapi jangan lupakan juga bahwa kita juga bermunajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Jadi munajat kepada Allah yang utama, kemudian menjaga protokol kesehatan itu juga harus, itu ikhtiar. Nggak mungkin nggak tahu kita di situ ada singa dalam masjid, dibilang malah imam masjid, jangan masuk sini ada singa, lagi ada singa. Apa kita harus masuk ke masjid itu? Pasti kita diterkam oleh singa. Nah, maka kita hindari singa itu. Macam mana singa itu? Kita usir dia keluar tentu dengan kebersamaan. Oke, baik Pak Kamarul. Nah, secara lalu setelah panjang lebar kita berbincang sama Pak Kamarul dengan berbagai informasi terkait dengan donor darah dan juga apa tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di PMI.
Pak, ini mungkin ada imbauan nih Pak, sedikit ke masyarakat terkait donor darah ataupun apa yang Bapak sampaikan ke masyarakat nih? Ya, saya selalu sampaikan ke masyarakat bahwa ayo kita membantu sesama, ya, membantu sama. Karena hari ini kita ngomong konteks donor darah, tentu dalam konteks donor darah. Jangan pernah bosan berbuat baik kepada siapapun, dari siapapun dan untuk siapapun. Karena donor darah sukarela itu dia tidak pernah mengenal darahnya diberikan kepada siapapun. Umpamanya Pak Didi sudah 172 kali, Pak Nadia Ison 100 lebih, Pak dan lain-lain teman-teman, Pak Adi Rawanto yang berapa Satya Lencana dari Presiden juga, mereka semua itu tidak pernah tahu kepada siapa diberikan darahnya. Tapi kehidupan orang itu luar biasa. Kehidupan orang itu luar biasa, tidak pernah tahu bahwa diberikan kepada siapa. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik dalam masa apapun, Tapi tentu berbuat baik itu juga kita dengan ikhtiar untuk diri kita sendiri. Artinya juga kita harus jaga diri kita sendiri. Termasuk dalam hal hari ini kita sampaikan tentang donor darah. Sekali lagi, mari kita menghimbau kepada masyarakat luas yang sudah berumur 17 tahun yang mempunyai berat badan minimal 45 kg, yang tidak ada riwayat penyakit, tidak ada riwayat operasi, yang HB yang tentu nanti di sana juga akan dites, HB-nya ada 12,5 sampai 17, potensi darahnya segala macam, itu alasan medis. Ayo kita coba donor darah minimal untuk tahu kita tentang kesehatan pribadi kita. Kan kita tahu ketika kita sudah donor, di proses darah kita akan ketahuan kita sehat nggak? Kalau donor darah kita bisa dipakai, berarti sehat. Kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa berobat. Tahu daripada kita periksa ke tempat lain menghabiskan uang. Di sini gratis, nggak perlu. Di sini gratis, nggak perlu harus keluarkan uang. Tapi kalau sudah lewat dari yang ditentukan oleh WHO, ditentukan oleh cara-cara kita donor darah, pokoknya HB kita berada lewat 17 ke atas, itu nanti kita harus buang darah. Tapi kalau dari buang darah namanya plebotomi itu harus dibuang, kemudian harus bayar. Itu jangan salah juga masyarakat nanti. Saya kok minta bayar? Ya minta bayar dong. Karena kenapa? Karena itu nggak ditanggung BPJS. Karena kan kantong dibeli, jarum suntik beli, semua dibeli. Makanya itu harus bayar kalau udah plebotomi. Maka dokter nanti pasti akan buang. Yang terhormat PMI itu ini oleh dokter yang bersangkutan, maka akan PMI dikira gratis kayak donor. Enggak, karena darah dia nggak bisa pakai, darah penyakit. Nanti kita harus buang lagi, kemudian harus bakar, musnahkan darah dia. Jadi biaya itu untuk di situ ya Pak ya? Untuk itu semua masuk kantong darah, jarum suntik, segala macam proses itu kan semua itu masuk. HB sekarang udah muncul, nggak dulu timbul tenggelam. Sekarang tes HB itu kan elektrik semua, digital, langsung keluar berapa. Jadi seperti itu. Sebelum darah itu dibuang percuma, buang aja sekarang kepada ibu kamu. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih untuk para pendonor darah sukarela yang ada di Aceh dan dimanapun berada, bahwa apa yang Bapak, Ibu, Abang, Adik telah donorkan itu adalah menjadi pahala untuk kita semua dan juga menjadi amal ibadah kita semua. Termasuk juga untuk teman-teman yang kita dari non muslim, teman-teman kita dari kawasan Penayung, dari HK, yang juga mereka rutin lakukan donor darah dari HK. Malah mereka bulan puasa pun pagi juga kita laksanakan donor darah tempat mereka. Dari HK, dari Vihara semua itu juga mereka juga rutin dikoordinir oleh AKI, ACONG dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa seperti itu tadi juga, bahwa donor darah itu juga itu adalah alat transfusi, jadi tidak ada masalah masuk kemanapun. Jadi bukan seperti susu. Jadi dengan masalah nanti bisa ditanya kepada ulama-ulama kita, jadi nggak usah takut. Nyai pedamang darah dia akan nyai pedamang darah si polan batat di kena anak ke batat, ada ngaruh. Jadi jangan ini. Makanya sekali lagi baginya juga orang yang donor darah itu harus necis bagusnya. Ambil contoh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu kenapa dia orang hebat, dia tidak mau pasang tato. Sampai sekarang. Alasan donor darah. Karena supaya bisa donor darah. Supaya dia bisa donor darah terus. Maka dia menolak tato. Pemain hebat-hebat lain pakai tato semua seluruh badannya. Tapi untuk Cristiano Ronaldo, makanya orang sering bertanya, "Apakah Ronaldo kau ngefan kali sama Ronaldo?" Siapa harus ngefan ke dia? Makanya kalau kamu tuh di Banda Aceh, dia ada foto dia. Bukan saya sebenarnya.
WHO yang ngefund dia, dan semua orang yang donor darah itu harus ngefund dia. Dia seorang hebat, dia donor darah rutin, dan dia tidak mau pakai. Tentu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kamarun atas waktu berbincangnya Pak. Lebih kurang 30 menit sudah kita lalui. Baik, sekali lagi saya informasikan Syedalun, apabila nanti Syedalun maupun masyarakat luas ingin membutuhkan darah PMI bisa menghubungi ke nomor 0811 68 15 800, dan nomor ini 24 jam ya Pak ya. 24 jam, dan ada petugas yang akan menjawab kebutuhan darah yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Syedalun atas waktunya dalam edisi Bincang Publik kita hari ini dengan tema Setetes Darah Menyelamatkan Nyawa Manusia. Intinya jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Ya Pak, insya Allah akan membalasnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kamarun atas waktunya Pak berbincang-bincang di program Semi Podcast. Insya Allah mungkin ke depan kita akan bertemu lagi Pak dan membahas informasi lainnya dari PMI. Siap. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Syedalun atas waktunya. Sampai berjumpa lagi dalam edisi selanjutnya bersama saya Mawadatul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.